Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan One Punch Man. Di beberapa konten sebelumnya, kita kan pernah tuh ngebahas 5 pahlawan terkuat di peringkat S. Nah, setipe dengan itu, aku juga mau ngebahas nih top heroes lagi guys. Tapi di kesempatan kali ini, aku tuh mau menginformasikan ke 6 karakter pahlawan di serial One Punch Man yang punya kecepatan terbaik dari yang terbaik. So, siapa sajakah pahlawan yang lebih cepat dari balasan gebetan kalian? Udah langsung aja kita mulai ke pembahasan nih guys. Let's go! Oke, urutan ke-6 ditempati nih oleh murid sekaligus asisten rumah tangganya Saitama. Ya, siapa lagi kalau bukan Genos, guys. Doi itu emang udah sukses sih menaruh banyak perhatian sejak debutnya sebagai pahlawan, guys. Malahan baru kelar tes aja dia tuh udah langsung naik tingkat menjadi pahlawan kelas S. Tapi emang iya sih, bicara masalah kekuatan, Genos ini emang cocok untuk meraih predikat tersebut. Kekuatan Genos itu kan mengandalkan teknologi cyborg yang menyelimuti seluruh tubuhnya, guys. Selain daya serang yang berefek dahsyat, tapi teknologi-teknologi tersebut tuh membuat Genos punya kecepatan yang sangat luar biasa. Apalagi ciri khas Genos kan, setiap kali dia habis kalah di pertarungan dan bikin kerusakan, selanjutnya ya bakal diperbaiki sekaligus di-upgrade juga kan sama Dr. Kuseno. Jadi tiap kali upgrade, atribut kecepatan yang dia punya pun ya akan semakin baik guys. Dengan energi yang dimunculkan roket dari bagian tubuhnya, membuat pergerakan Genos itu menjadi lebih fleksibel, serta bisa meningkatkan mobilitasnya. Misalnya waktu ngelawan Sonic, meski rada kewalahan tapi Genos terbukti guys mampu mengikuti kecepatan Sonic. Berarti ya itu artinya bicara soal adu kecepatan dengan Sonic, Genos ya nggak bakal sepenuhnya kalah. Dan udah dikonfirmasi juga kan semisal pertarungan mereka berlanjut, keduanya bakal menemui ya hasil yang seimbang. Next, urutan kelima menjadi posisi untuk Atomic Samurai guys. Dia ini kan mempunyai nama asli yaitu Kamikaze dan saat ini berada di pahlawan kelas S dan berada di peringkat kelima. Seperti namanya, Atomic Samurai ini sangat mengandalkan bela diri berpedang untuk bertarung dengan banyak monster di luar sana guys. Istimewanya, disebutkan juga kalau Atomic Samurai ini punya teknik berpedang yang ya di atas rata-rata. Serta disebutkan juga nih sebagai yang terbaik di serial ini. Sebab Atomic Samurai itu dalam beberapa detik sambil mengayunkan pedang guys, dirinya itu bisa membelah musuh-musuhnya sampai ke irisan terkecil. Ingat tuh, sekali mengayunkan pedang, langsung dibuat rata lawannya. Makanya nama pahlawan dia itu kan ada kata atomiknya tuh. Atom sendiri itu merupakan bagian terkecil dari suatu material. Nah, karena bisa membuat musuh kepotong lagi ya keiris-iris sampai jadi bagian kecil banget, makanya nama atomik jadi disematkan ke Kamikaze ini guys. Di sisi lain juga atomik ini bisa merujuk sih kekuatannya si tebasannya pedang dari Kamizake yang memang luar biasa itu. Tentunya itu juga menandakan kan kecepatan dia tuh emang kelewat gila. Karena setiap musuh yang terkena tebasan kematian dari Atomic Samurai nggak bakal lah bisa berkutik saking cepatnya serangan si Atomic Samurai ini guys. Jangankan bergerak untuk menghindar, musuh kayaknya sih udah susah buat sekedar melihat arah pergerakan Atomic Samurai-nya aja. Pergerakan pedang yang berkecepatan sangat tinggi, ujung-ujungnya cuma buat para musuh itu nggak berkutik dan ya udah pasrah aja akan keadaan. Tapi perlu dicatat nih guys, kalau kecepatan luar biasa tadi hanya bisa digunakan saat bertarung dengan pedangnya. Yap, memang kekuatan utama dari Atomic Samurai adalah tebasan pedang yang udah dia latih sejak lama hingga di tahap seperti ini. Tanpa pedangnya, kayaknya sih dia nggak bakal bisa sih ngebuat pergerakan yang lebih atau bahkan sama cepatnya. Next, posisi keempat, ada pahlawan yang hobinya ngelurusin punggung doang di kosannya Saitama. Yap, Bang guys. Bang atau yang biasa kita kenal dengan nama pahlawannya adalah Silver Fang yang juga merupakan bagian dari pahlawan kelas S. Gokilnya dia juga berada di peringkat ketiga guys. Alias ya secara keseluruhan dia itu cuma kalah dari Blast sebagai pahlawan nomor 1 dan Tatsumaki nih sebagai pahlawan nomor 2 guys. Tapi Pak Tua yang satu ini nih emang gak bisa diremehin secara kekuatan guys. Basic pertarungannya adalah seni bela diri dengan tangan kosong pula yang bernama pukulan aliran air penghancur batu. Dengan teknik tersebut, Bang itu bisa melancarkan serangan yang indah, halus, namun cepat dan mematikan guys. Sama hal ya sih dengan serangan pedangnya Atomic Samurai. Serangan pukulan Bang juga sangat sulit untuk diprediksi dan dihindari. Daya pukul yang dahsyat dan pergerakan yang sangat cepat udah jadi combo mematikan deh buat siapapun musuh yang dihadapi. Bang juga bisa loh dengan mudahnya mengalahkan Gam dan Father Ugly yang dari awal itu ngerepotin banget pahlawan kelas S lainnya. Jangan lupakan juga saat dia latihan sparring dengan Metal Bat yang lebih muda, Bang bisa menghindari semua serangan Metal Bat yang jauh lebih muda darinya. Serta gimana refleksnya dan kecepatan dia saat menghindari pukulan Saitama waktu bermain Jankenpon. Meski dengan palu plastik guys, semisal Bang gak punya kecepatan yang mumpuni, pasti ya udah jadi ayam geprek kali ya.
Tapi sayang seribu sayang sih, Bang ini bisa dibilang udah nggak di masa jayanya guys. Karena itulah dia tuh mungkin nggak bisa menghadirkan kekuatan dan kecepatan yang lebih dari saat ini. Semisal dia ada di usia muda dan ya lagi kuat-kuatnya, mungkin peringkat dia bakal lebih tinggi dari sekarang. Berikutnya guys, urutan keempat adalah Flashy Flash, sosok yang ngotot banget mau jadiin Saitama itu sebagai muridnya. Sama halnya dengan Sonic, Flashy Flash ini merupakan alumni dari desa ninja, dan saat ini Flashy Flash berada di urutan ke-13 pahlawan kelas S. Kecepatan yang dimiliki Flashy Flash diakui nih sebagai yang tercepat di antara seluruh pahlawan terkuat yang ada. Semisal mengesampingkan nama Blast terlebih dahulu tentunya sih. Pertarungan luar biasa, ya salah satunya bisa kita lihat pada pertarungannya melawan dua monster tingkat Demon, Hellfire Flame dan Galwain. Dua monster ini mengaku-ngaku bangga dengan perubahan monster yang juga meningkatkan kekuatan mereka kan. Nyatanya keduanya masih belum ada apa-apanya dengan kecepatan Flashy Flash guys, yang berujung pada kemenangan Flashy Flash. Keduanya itu dibelah menjadi dua dengan sangat cepat sampai mereka nggak berkutik, dan saking cepatnya serangan yang menimpa mereka juga kerasa dilakukan di waktu yang bersamaan. Keren banget kan? Dengan kewarasannya nih sebagai manusia, dia mampu mengalahkan dua monster demon sendirian guys. Flashy Flash juga harusnya sih cukup berbangga diri, karena dia juga diakui nih oleh panutan kita semua, Saitama. Ya, Saitama sendiri juga mengakui sih kalau pergerakan Flashy Flash itu cepat. Tapi ya seperti biasa, dia bilang begitu dengan wajah yang biasa aja, jadi nggak kelihatan kayak pujian gitu kan jatuhnya. Next, di posisi runner up guys, menjadi milik orang yang diakui sebagai pahlawan nomor 1 terkuat dan terbaik di dunia One Punch Man, yaitu Blast. Meski belum ditunjukkan sih secara detail seperti apa sih kekuatan dia yang sebenarnya, tapi kalau soal kecepatan, harusnya udah nggak ada yang nggak bisa diragukan lagi sih. Soalnya guys, Flashy Flash yang disebut-sebutkan sebagai ya pahlawan tercepat aja bisa dihindari serangan pamungkasnya dengan mudah. Itu artinya kecepatan Blast itu jauh di atas semua pahlawan kelas S yang telah diketahui. Dan belum lagi dia juga punya nih kekuatan untuk menggunakan portal dimensi guys, yang makin membuat dia tuh ya bisa lebih cepat pergerakannya dengan teleportasi. Kemudian di versi webkomiknya sendiri, Blast ini pernah menyerang desa ninja guys, berhasil mengalahkan pemimpin di sana yang juga disebutkan sebagai makhluk tercepat juga, dan dia sukses menumbangkannya serta membuat pemimpin tersebut koma. Sama halnya dengan Saitama, dia tuh bilang kalau ya menjadi pahlawan itu cuma sebagai hobi aja. Saat ini dia cuma fokus mengumpulkan kubus misterius yang berwarna hitam dan beratnya itu minta ampun. Tapi dengan mudah dia itu bisa memainkan kubus tadi. Jadi secara kekuatan dan kecepatan emang layak sih kalau Blast disebut sebagai pahlawan nomor 1 guys. Next, terakhir guys, yaitu posisi puncak ditempati oleh pahlawan yang dianaktirikan Asosiasi Pahlawan, tapi menjadi nomor 1 di hati kita semua. Mari kita sambut dia guys, si Gundul Saitama. Kayaknya orang udah tahu deh. Ya wajar aja sih semisal dia ada di urutan pertama, karena sama halnya dengan tinju satu pukulan ya guys, kecepatan Saitama tuh nyaris mustahil untuk bisa diikuti oleh siapapun, baik dari pahlawan maupun monster. Untuk mengukur nih gimana kecepatannya Saitama, kita tinggal nginget-nginget lagi aja nih gimana Saitama bisa loncat dari bulan ke bumi dalam waktu sekejap. Disebutkan juga kalau Saitama tuh cuma butuh waktu sekitar 1,5 detik doang untuk bisa kembali lagi ke bumi guys. Padahal kan jarak bumi dengan bulan itu berkisar di angka 384.400 km guys. Itu artinya kecepatannya Saitama saat itu adalah 256.266 km per detik. Dan itu sangat cepat. Semisal ngelintasin bumi bulan yang segitu jauhnya aja cuma butuh waktu seperkian detik guys, gimana ngelawan musuh yang berada dalam jangkauan pendeknya coba? Ya auto gak kelihatan lagi sih serangannya. Oke guys, mungkin itu dulu untuk konten kita kali ini. Misalnya kalian punya pendapat lain atau ada karakter nih yang pengen kalian masukin, udah komen aja di kolom komentar. Oke, so see you again next time. Adios caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.